Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kebijakan pertanahan dan tata ruang di Kota Bandung. Next. Nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Zerumita versi Bolanitan, dan juga teman-teman saya, Mas Raul Khairoh, Khairunisa, Alivia Arumuwardi, dan Ani Ahmadul Bilad. Next. Pembahasan yang akan kami bahas dalam konsep pertanahan dan penata ruangan di Kota Bandung yaitu yang pertama, konsep pertanahan. Kemudian yang kedua, konsep penataan ruang. Yang ketiga, implementasi kebijakan pertanahan di Kota Bandung. Dan yang keempat, implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung. Next. Konsep pertanahan. Dalam konteks pertanahan, tanah merupakan sebuah permukaan bumi yang berupa daratan, tempat manusia berdiri, bertempat tinggal, bercocok tanam, dan segala jenis usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tanah juga merupakan tempat di mana suatu negara berdiri untuk melindungi, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan, melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalani kehidupannya, manusia akan selalu berkaitan dengan tanah, mulai dari tanah yang untuk tempat tinggalnya, tempat usahanya, hingga sampai ujung kehidupannya di dunia, yaitu kuburan atau pemakaman. Next. Konsep penataan ruang. Perencanaan tata ruang kota menurut Katanes dan Schneider 1988 atau Budiharjo dan Sujarto 1999, perencanaan tata kota lebih menekankan pada aspek penataan ruang kota dalam arti fisik dan visual. Biasanya mencakup tata guna lahan, sistem jaringan jalan, dan infrastruktur atau prasarana lingkungan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta biayanya, penataan ruang dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Ini merupakan menurut Kodoanti dan Sarif tahun 2010. Next. Implementasi kebijakan pertanahan Kota Bandung. Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Semua tanah yang berada di Indonesia harus sudah bersertifikat. Sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah itu sendiri. Untuk memiliki sertifikatnya harus dilakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu. Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan kebijakan atau program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Target yang telah ditetapkan dalam menjalankan program tersebut berjumlah 93.000 sertifikat. Dalam implementasi kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Rencana Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Kota Bandung diketahui bahwa sudah berjalan. Setelah berjalan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kota Bandung, ternyata tanah yang bersertifikat namun belum terdaftar dalam K4 sebanyak 12.082 sertifikat. Kemudian data yuridis memenuhi syarat, namun subjek tidak memenuhi syarat
atau K3 sebanyak 35.679 subjek dan sertifikat yang sudah terbit atau K1 sebanyak 7.234 atau hanya mencapai 7,78% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 93.000 sertifikat tanah di Kota Bandung. Strategi-strategi yang digunakan BPN Kota Bandung dalam pelaksanaan PTSL adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan penetapan lokasi. Pihak Badan Pertahanan Nasional akan mengunjungi wilayah-wilayah yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk diadakan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Lalu pihak Badan Pertanahan Nasional memanggil kepala desa untuk koordinasi mengenai kesanggupan kepala desa untuk mengumpulkan data-data tanah yang dimiliki masyarakat. Penetapan lokasi dapat pula dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional melihat peta dasar mengenai desa-desa yang akan didaftarkan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap. 2. Membentuk panitia adjudikasi percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Setelah berkoordinasi dengan kepala desa mengenai lokasi tanah yang akan didaftarkan, lalu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional akan membentuk panitia adjudikasi percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Panitia adjudikasi ini bertugas untuk menandatangani warga. 3. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Bagi pemohon yang akan mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap ini diminta untuk menyiapkan data-data tanah berupa data fisik dan data yuridis atas suatu tanah, seperti pemegang haknya, status tanahnya, lokasi tanah, dan data lainnya disiapkan dan diserahkan ke kelurahan atau desa. Di kelurahan atau desa dikumpulkan lalu didata dan diserahkan ke Kota Badan Pertanahan Nasional untuk dilihat lebih lanjut mengenai tanahnya sedang bermasalah atau tidak. 4. Pengukuran tanah. Bagi data-data yang sudah masuk ke kantor Badan Pertanahan Nasional disimpan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai dasar pendaftaran tanah atau disebut dengan warka. Akan dilakukan pengukuran. Nantinya, tim yang sudah dibentuk akan mendatangi lokasi tanah untuk dilakukan pengukuran dengan memasang patok-patok pada tanah milik pemohon. Tanah yang sudah didata, baik data fisik dan data yuridis, maka akan diproses untuk dilengkapi sebagai persyaratan pendaftaran tanah. Pengumuman data fisik dan data yuridis tanah pemohon akan dilakukan selama 14 hari untuk menyelesaikan sertifikatnya hingga 1 bulan penyelesaian. 5. Penerbitan sertifikat hak atas tanah. Bagi tanah yang sudah memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Next. Implementasi kebijakan penataan ruang Kota Bandung. Kota Bandung sebagai salah satu kota yang memiliki penduduk yang cukup padat dengan aktivitas masyarakat yang beragam, tentunya akan mendapatkan dampak dari hal ini. Salah satu dampak yang muncul adalah adanya peningkatan kebutuhan ruang bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, seperti untuk pemukiman, perkantoran, aktivitas jasa, industri, perdagangan dan sebagainya. Peningkatan kebutuhan ruang ini akan sangat berkaitan erat dengan ketersediaan ruang di sebuah daerah. Menyikapi hal tersebut, diperlukan kebijakan penataan ruang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Ketersediaan ruang yang semakin terbatas serta berkembangnya tingkat pemahaman masyarakat akan kebutuhan ruang. Kebijakan penataan ruang di Kota Bandung merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruangan. Next. Berdasarkan UU tersebut, Kota Bandung menindaklanjutinya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011 sampai tahun 2031.
di mana dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif, dan bertaraf nasional. Lahirnya peraturan daerah ini membawa arah bagi pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan ruang di Kota Bandung yang adil, transparan, dan akuntabel. Next. Berikut ini 4 aspek implementasi penataan ruang di Kota Bandung. Yang pertama, ada komunikasi. Pemerintah di Kota Bandung sudah menyiapkan informasi tentang rencana tata ruang wilayah di Kota Bandung. Pemkot Bandung dalam hal ini diwakili oleh Distarcip melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik perorangan ataupun berkelompok agar masyarakat mengetahui tentang peruntukan ruang yang ada di Kota Bandung, sehingga tatkala mengajukan perizinan untuk mendirikan bangunan, mereka terlebih dahulu mengetahui peruntukan dari ruang tersebut. Bahkan Pemkot Bandung pun sudah menginformasikan melalui media cetak maupun non-cetak terkait peruntukan ruang yang ada di Kota Bandung. Di samping itu, telah diberikan kemudahannya untuk akses pengaduan atas pelanggaran tata ruang dan bangunan melalui media online. Yang kedua, sumber daya. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang ini, tentunya bekerja sama dengan dinas terkait yang lainnya seperti Dinas Pemakaman dan Pertanaman atau Diskamtam, Dinas Bina Marga, dan sebagainya. Apabila dilihat dari aspek informasi, tentunya ini berkaitan dengan segenap data yang telah diolah yang memiliki nilai informasi yang dimiliki oleh Distarcip. Pada dasarnya, terkait sumber daya informasi ini, Distarcip adalah memiliki segenap informasi untuk menunjang implementasi kebijakan penataan ruang ini. Di samping itu, kewenangan yang dimiliki pun secara penuh dimiliki oleh Distarcip dalam pengimplementasikan tata ruang Kota Bandung, seperti diamanatkan dalam Perwal 743 tahun 2014. Fasilitas dalam mengimplementasikan kebijakan ini pun pada dasarnya telah didukung para pelaksana kebijakan dengan penyediaan sarana-prasarana, baik itu gedung maupun peralatan penunjang. Sumber daya terkait informasi menurut hasil penelitian Kota Bandung telah memiliki materi teknis rencana detail tata ruang atau RDTR, peta dasar dan peta garis rencana Kota Bandung, serta tersedia pula foto udara Kota Bandung tahun 2009. Next. Selanjutnya, disposisi. Disposisi adalah sikap pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung pada umumnya, aparatur pelaksana kebijakan telah berupaya melaksanakan dan menegakkan kebijakan ini. Namun, masih ditemukan oknum yang melanggarnya sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran alih fungsi lahan sehingga mengurangi daerah resapan air. Selanjutnya, struktur birokrasi. Implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung dilaksanakan oleh Distarcip berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang berada di wilayah Kota Bandung. Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam pengimplementasian kebijakan penataan ruang ini, pada dasarnya telah tersusun beberapa dokumen RTBL dan adanya standar operating prosedur KRK dan legalisasi site plan. Namun, masih ditemui kendala yaitu belum ada peraturan wali kota mengenai tata cara pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Bandung dan tata cara penertiban pelanggaran bangunan, serta belum ada kejelasan kewenangan tentang pengawasan tata ruang dan bangunan, serta penertiban bangunan yang melanggar. Next. Kesimpulan. Yang pertama terkait implementasi kebijakan pertanahan Kota Bandung.
Strategi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung melalui BPN Wilayah Kota Bandung dalam pelaksanaan kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ternyata melalui persiapan yang matang, mencakup sosialisasi, penetapan lokasi, perencanaan tenaga, dan pembentukan panitia adjudikasi percepatan, pelatihan, dan penyuluhan. Namun, tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan masih jauh dari target yang ditetapkan, di mana pemerintah Kota Bandung menetapkan dalam pelaksanaan program ini akan dihasilkan 93.000 sertifikat, namun realitanya hanya 7.234 sertifikat yang berhasil dikeluarkan atau hanya mencapai 7,78% dari data yang direncanakan. Yang kedua, tentang penataan ruang. Implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengimplementasiannya. Dilihat dari 4 aspek yang dilakukan. Pertama, aspek komunikasi. Pada prinsipnya, Pemkot Bandung telah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tata ruang kota. Namun, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib ruang ini masih kurang. Kedua, sumber daya. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini sudah cukup tersedia, namun masih kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas untuk melakukan pengawasan, pengendalian dalam pengaturan dan pelanggaran tata ruang dan bangunan. Dari aspek disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk keberhasilan implementasi kebijakan penataan ruang ini, walaupun masih ditemui beberapa kasus alih fungsi lahan. Yang terakhir, terkait struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini pun sudah memiliki dasar yang cukup kuat dengan dikeluarkannya Perda nomor 18 tahun 2011 serta kebijakan lainnya yang turut menyokong terhadap penataan ruang dan bangunan di Kota Bandung. Namun di sisi lain masih harus dilakukan pembenahan dari sisi regulasi untuk lebih tegas lagi dalam menangani pelanggaran-pelanggaran terkait penataan ruang serta bangunan di Kota Bandung. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.